Oke, ya kita lanjutkan kuliahnya. Ini pertemuan terakhir dengan saya ya. Nanti setelah UTS akan dilanjut lagi oleh Bu Sofi. Kalau nggak salah terakhir beliau bilang itu nanti setelah UTS itu tinggal ini ya, tinggal praktek dan presentasi begitu ya tentang mininet. Saya kurang tahu jelas sih detailnya tugasnya seperti apa. Mungkin diminta untuk mengeksplor mininet gitu ya dengan berbagai macam mode pilihan controller. Kemudian teman-teman diminta untuk membuat topologi jaringan sendiri, lalu diminta untuk mengukur performasi trafficnya dan sebagainya. Mungkin begitu gitu ya, atau mungkin ada yang lari ke security, ada yang lari ke protokol. Nah itu nanti saya kurang tahu pastinya detailnya ya. Oke, untuk sekarang kita coba untuk ini dulu ya, isi presensi dulu ya. Saya share screen dulu, share screen. Oke. Mana? Minggu ke-6. Oke, kita mulai dengan ya. Udah terlihat ya layar saya? Sudah terlihat? Oke. Ya. Christopher Antonov ada? Belum. Alwan Wafi? Alwan Wafi hadir, Pak. Oke. Kemudian Salsa Nabila? Hadir, Pak. Aisyah Aulia? Hadir, Pak. Zaidan Ramadan? Hadir, Pak. Suaranya kecil. Hadir, Pak. Zaidan, oke. Terus Ezra Satria? Hadir, Pak. Oriza Satifa? Hadir, Pak. Coba lagi. Mana? Coba lagi. Hadir, Pak. Oke. Terus Rizky Dwi Putra? Belum. Bimo Wiko? Hadir, Pak. Lalu Muhammad Rehan? Belum. Muhammad Fahri? Hadir, Pak. Muhammad Raihan Ardiansyah? Hadir, Pak. Lalu Gevasen Putra? Hadir, Pak. Ali Hanafi? Hadir, Pak. Nunung Puspasari? Hadir, Pak. Terus Redava Atorik? Hadir, Pak. Ahmad Taufik? Hadir, Pak. Muhammad Rizky? Hadir, Pak. Inyoman Ganesha? Hadir, Bapak. Undang Maulana? Hadir, Pak. Hayul Mukarobin? Hadir, Pak. Vito Devara? Hadir, Pak. Michelle Awaliyah? Hadir, Pak. Harul Fadia? Hadir, Bapak. Fajrul Farah? Oh ini. Fajrul Pala hadir, Pak. Di kolom chat. Oke. Ya. Dari kemarin ini ya. Kemarin error juga ya. Terus Novan Purba? Hadir, Pak.
Lalu David Nicholas? Belum. Lutfia Azhara? Hadir, Pak. Ahmad Arif Aulia? Hadir, Pak. Dara Kusumawati? Hadir, Pak. Ahmad Raihan Salim? Hadir, Pak. Ari Erkinta? Hadir, Pak. Muhammad Gilang? Hadir, Pak. Jeremia Pandu? Belum. Ananda Afan? Hadir Pak. Ananda Afan. Siap. Bintang Kurniawan? Hadir, Pak. Rezi Pramadita? Rezi masih dispen, Pak. Disken? Dispen. Oh, yang Yang tenis, kemarin. Pak. Ya, betul, Pak. Lanjut lagi. Az-Zahra Aufa Hadi? Hadir Pak. Asoka Sari? Ada, Yasril? Hah? Asoka Sari? ada. Sokada. Yasril Amri? Oh, chat lagi. Jeremia Pandu hadir, ada kendala di mic jaringan. Jeremia Pandu nanti. Oke, Yasril Amri belum ya? Jeremia Pandu. Nih. Yasril Amri belum. Yasril hadir, Pak. Hah? Oh, hadir. Terus Yakin Waliullah? Hadir Pak. Bareng. Oke, Yakin. Satu device Pak. Oke, Muhammad ya sip. Muhammad Daril belum. Angelita Gusti, Hadir, Pak. Sulhan Sahli, Hadir, Pak. lalu Billy Rizaldi Nur, ini ya. Jihan Lutfia Fauzia, Hadir, Pak. Fadil Azhar Zaidan. Hadir, Pak. Oke, ada yang belum dipanggil? Saya, Pak. David, Pak. Tadi Ya. habis dari kamar mandi. David, Nicholas. Ada lagi? Sebentar, cukup dulu ya. Saya save. Oke, sudah ke save. Nah, sebelum saya lanjutkan lagi penjelasannya, ini kemarin terkait pertanyaan siapa kemarin yang terkait routing loop ya di SDN. Nah, sebenarnya kalau saya cek di sini, saya baca beberapa artikel begitu ya. Memang di by default itu SDN itu sudah ini ya, sudah kalau saya baca abstraknya ini ada paper terkait routing loop audit mechanism di SDN gitu ya. Ini tahun 2019, jadi cukup baru. Routing loop itu, ya ini kan routing loop ya. Nah, di SDN, nah di SDN sebenarnya dia sudah termasuk with ini ya loop free mechanism. Dia udah punya mekanisme untuk menghindari loop free. Artinya dengan controller itu dia kalau di konvensional, jaringan konvensional kan setiap device itu punya otak masing-masing. Ya, sehingga dia tidak tahu big view-nya gitu ya. Overview-nya itu dari atas itu dia tidak tahu bahwa si neighbor device-nya itu kesananya hubung dengan siapa itu dia tidak tahu. Tapi kalau di SDN kan otaknya ada di controller. Sehingga controller itu sudah tahu ketika paket itu dikirim dari satu device, dalam hal ini switch ke switch, itu switch yang menerima itu dipastikan akan terhubung dengan tujuan yang diinginkan gitu. Sedangkan kalau di konvensional, ketika alamatnya itu tidak ada, beda-beda subnet gitu ya, atau beda apa ya istilahnya,
jaringan, gitu dia akan dikembalikan lagi, gitu, akan muter-muter di situ. Nah, gitu ya. Jadi kalau dilihat lagi, nah ini contoh loop, ya kan? Nah, ini sudah kita coba juga. Ketika tiga switch terhubung seperti ini, kemudian kita lakukan ping gitu ya, contoh. Nah, itu tetap berhasil. Nah, mungkin kita bisa coba juga dengan mekanisme seperti ini gitu ya. Nanti kita kalau masih sempat kita cobalah buat, kalau kemarin kan kita setiap switch itu terhubung dengan satu link kan. Kita yang bikin linknya. Nah, nanti coba kalau masih ada waktu malam ini kita coba setiap switch terhubung dengan 2 link. Apakah SDN itu by default dia akan menolak atau tetap bisa berjalan gitu ya. Nanti kita coba kalau masih ada sempat. Kalau sempat waktu nanti tolong diingatkan kalau masih ada waktu untuk mencoba hal ini gitu ya. Oke. Itu sekilas tentang loop free. Jadi cukup menarik juga kalau teman-teman pengen meneliti lagi. Nah, cuman balik ke paper ini, di paper ini dia we propose an architecture to solve the loop problem in SDN. Artinya kayaknya si author ini dia menemukan satu case ya, satu kasus di mana di SDN pun masih dimungkinkan terjadi routing loop gitu ya. Nah, case-nya seperti apa itu ya kita belum tahu ya, karena ini ternyata tidak open source, tidak open access gitu ya, sehingga harus dicek, cari lagi papernya gitu ya. Oke, nah dia di sini bla bla bla. Kalau saya lihat dari abstraknya, paper ini membahas tentang itu gitu ya. Jadi ada case tertentu, dia menemukan satu case di mana membuat SDN itu routing loop, tapi kemudian dia membuat solusinya juga dengan menggunakan third party network forwarding ini gitu ya. Oke, itu sekilas saja papernya. Kalau mau cari ini papernya, saya kopikan ke chat di IEEE Access ya. Ini bukan IEEE Explore ya. IEEE Explore. Ya. Silahkan cari. Oke, nah kemudian hari ini kita akan lanjutkan lagi tentang mininet. Mungkin kita akan lebih lanjut lagi. Tapi terus terang, saya belum mencoba ya. Saya belum mencoba. Nah, ini kemarin saya diberikan oleh Bu Sofi itu tutorial tentang SDN. Ini kurang lebih terkait mininet juga. Saya baca sekilas itu mulai dari instalasi sampai ke beberapa opsi controller ya. Di sini sampai open daylight, terus ini open daylight, apa lagi? Ini open daylight controller, terus ini masih open daylight, ODL ya, ODL, masih ODL, kemudian RIU, kemudian apa lagi? ONOS. Ada 3, mana adanya? ONOS, Cruise, ini instalasi ONOS, ini di mininetnya. Oh, ini OpenFlow-nya, OVS. Oh, tapi lebih ke, oh ini edit ini apa? Custom topologi ya, custom topologi. Yes, gitu ya. Oke, ini open face switch-nya, kemudian queue-nya. Nah, ini kemarin kita sudah sampai sini ya, sampai sini. Nanti kita lanjutkan lagi. Nanti untuk semua controllernya kayaknya nggak sempat semua. Ini kita coba semampunya ya, sesempatnya. Lalu perbandingan
antar controller nanti juga tidak saya jelaskan di sini. Nanti mungkin teman-teman bisa cari sendiri. Karena kalau saya mau menjelaskan, saya kayaknya perlu menginstal tiga-tiganya gitu ya. Dan sekarang terus terang sekarang belum sempat untuk menginstal tiga-tiganya dan mencoba tiga-tiganya. Jadi saya belum bisa bicara tentang perbandingan ketiganya. Mungkin itu juga nanti bagian dari tugas besarnya SDN mungkin ya. Saya kurang tahu. Oke, lalu sebelum masuk ke Mininetnya, saya akan jelaskan sedikit terkait slide yang waktu itu dua pertemuan sebelumnya saya sempat jelaskan tapi belum selesai ya. Saya kemarin baru sampai ke penjelasan Mininetnya, arsitektur Mininetnya. Lalu yang untuk virtualization teknologi saya skip waktu itu. Nah ini karena kemarin kita sudah sempat install Mininet, nah mungkin mudah-mudahan agak kebayang untuk menjelaskan tentang virtualisasi dari teknologi jaringan ini. Jadi adanya virtualisasi jaringan ya, network virtualization dan SDN itu kemunculannya seingat saya itu hampir bersamaan. Jadi munculnya itu antara virtualisasi dan SDN itu munculnya bersamaan. Dan sebenarnya SDN dan virtualisasi itu tidak bisa dipisahkan. Ya, ketika kita bicara SDN, mau nggak mau kita bicara tentang virtualisasi. Ketika kita bicara virtualisasi, jaringannya tentu pakai terminologi SDN gitu ya, arsitektur SDN. Sehingga ya ini berjalannya aplikasi komputer membutuhkan server, network, infrastruktur, hardware, bahkan storage. Nah, entity-entity ini yang kemudian divirtualisasikan. Contoh, desktop. Kita kemarin udah mengvirtualisasikan desktop dengan adanya virtual machine, gitu kan. Kemudian network. Kita virtualisasikan network dengan adanya Mininet. Ya, Mininet. Mungkin netnya adalah network, gitu ya. Kemudian aliran data. Ya, kita kemarin coba ping dari satu host ke host lain, itu juga dalam Mininet. Artinya kita bisa virtualisasikan aliran data itu. Storage. Ya, mungkin teman-teman juga pernah, ya apalagi cloud ya, cloud storage ya, cloud storage juga itu adalah bentuk virtualisasi storage. Server apalagi, ya kan? Kita bisa buat satu PC, beberapa server gitu ya. Itu berarti kan servernya divirtualisasi. Kalau dulu satu PC, satu server, karena tidak bisa divirtualisasi. Aplikasi bisa divirtualisasi dengan adanya kontainer nanti gitu. Ya, cloud ini adalah yang bisa mencakup semuanya. Ya, ini kendaraannya, medianya adalah cloud itu sendiri. Untuk ketika kita bicara virtualisasi dalam cakupan internet, gitu ya. Ya, virtualization relies on software to simulate hardware functionality and create a virtual computer system. Jadi prinsipnya virtualisasi itu adalah sebuah software yang di dalam yang software itu merepresentasikan atau mewakili karakteristik daripada hardware. Jadi hardware itu divirtualisasikan, yaitu diimajinasikan gitu ya dalam bentuk software atau aplikasi. Contoh di sini, nah ini misalkan ada gimana ya? Nah, ada beberapa, ini kan terpisah-pisah, ada hardware, ada bagian ini, bagian merah, bagian biru, bagian yang hijau ini. Ini kemudian divirtualisasikan ya. NFV meniru perangkat keras, dimungkinkan untuk membangun jaringan fisik dengan menggunakan perangkat lunak. Ya, walaupun sebenarnya untuk jaringan tetap butuh fisik ya, karena nggak mungkin tanpa fisik itu data bisa tersampaikan. Ya, dalam hal ini wireless itu masuk dalam kategori fisik ya, kategori fisik. Artinya teknologi fisik di sini adalah termasuk wired dan wireless. Tanpa ada transmisi kan tetap aja mau SDN kayak apa juga tetap nggak ada koneksinya, nggak akan nyambung gitu ya. Itu. Nah, software itu dinamakan hypervisor atau virtual machine. Ya, sama mungkin kalau yang bingung-bingung gitu ya. Bedanya apa sih virtual machine hypervisor? Nah, itu kurang lebih
mirip-mirip lah sama. Nah, ini hypervisor ya. Install on the physical hardware which allows splitting the physical machine into many virtual machine. Nah, ini tadi saya contohkan, ini saya terus terang, ini saya lagi running Ubuntu juga. Mudah-mudahan nanti kita bisa untuk kemarin kan kita baru install Mininet via VM. Nah, ini saya install Ubuntu, kita nanti coba untuk install Mininet tapi yang versi native-nya. Gitu. Ini saya baru install Ubuntu-nya tadi. Saya tadi udah, terus ini skip apa namanya, menyala dulu ya. Ini kan kondisinya belum bisa ini ya, copy paste ya. Nah, ini belum bisa copy paste. Belum bisa. Nah, untuk mengaktifkan itu tadi saya udah ada cheat-nya nih. Nah, ini sudo cheat-nya sudo apt auto remove open VM tools. Oke. Ya, sambil menunggu kita lanjutin dulu. Ini hypervisor ya, hypervisor. Ya, ini kemarin kita punya physical machine. Nah, contohnya saya punya PC, saya install hypervisor. Dalam hal ini saya menggunakan VMware, gitu ya. Pilihannya hypervisor bisa banyak, bisa VMware, bisa VirtualBox, bisa paralel, bisa macam-macam, gitu ya. Yang terkenal 3 itu. What is virtual machine? What is the benefit of virtual machine? What is Docker container? Dan seterusnya. Ini masih dalam kategori kita bicara tentang virtualisasi ya. Apa perbedaan Docker container dan VM? Nah, kita coba bahas satu persatu. Virtual machine, jadi namanya virtual itu pasti tetap butuh fisik ya. Dalam ini diilustrasikan satu physical mesin itu bisa memuat 3 virtual mesin gitu ya. Nah, kemudian lalu apa bedanya dengan kontainer? Kalau kontainer itu adalah paket aplikasi ya yang mengandalkan isolasi virtual untuk menjalankan aplikasi tersebut. Dan kontainer itu butuh kontainer yang dapat berjalan pada sistem kernel secara sinkron tanpa bukan virtual mesin. Jadi kontainer tetap butuh physical mesin, tapi posisi terhadap virtual mesin itu terpisah. Kalau kita bicara tentang virtual mesin, maka arsitekturnya adalah sebelah kiri ini. Ya, di virtual mesin kita bisa menginstal beberapa aplikasi, gitu ya. Dan jadi misalkan di Ubuntu ini kita menginstal Mininet, menginstal Wireshark dan sebagainya. Itu kan Mininet berupa aplikasi, ya. Wireshark aplikasi. Jadi satu VM di VM itu butuh OS, ya tentunya butuh OS dependensi. Yang dalam ini kita pakai Ubuntu di sini. Di Ubuntu-nya kita install beberapa aplikasi. Oke, kemudian kemana sih? Belum setting. Kemudian option. Oke. Lalu reboot. No. Oke. Nah, kita tunggu lagi. Mana mouse-nya hilang? Artinya habis apa? Sebentar. Nih, mouse saya nggak terlihat di mana posisinya. Khawatirnya baterainya habis. Aduh, sebentar ya, maaf ya.
Saya coba buka laptop satu lagi. Nah, udah muncul ya. Udah muncul. Oke, lanjut lagi ya. Ini tadi virtual machine, kita bisa install beberapa aplikasi gitu ya. Jadi dia tetap butuh hardware. Kemarin di sini saya pakai billing gitu ya, mini PC, hypervisor-nya. Hardware tentu dia butuh OS kan. Saya pakai Windows 11. Hypervisor-nya pakai VMware. Kemudian kernelnya ya kan, karena saya pakai Ubuntu, saya pakai kernel Unix gitu. Kemudian di OS Ubuntu saya install beberapa aplikasi. Nah, kalau di kontainer itu dari hardware plus OS-nya, ya, misalnya di Windows 11 begitu. Nah, perlu menginstal container host. Ya. Lalu di container host ini kita install beberapa kontainer. Dan kontainer itu bisa diinstal satu aplikasi. Ya, dan OS-nya. Nah, tergantung aplikasinya itu bisa dipakainya di OS apa begitu. Jadi OS-nya menyesuaikan dengan aplikasi yang dibutuhkan. Pada prinsipnya satu kontainer adalah satu aplikasi. Jadi untuk koneksi antar aplikasi ini yang melalui platform kontainer ini ya. Salah satu kontainer yang cukup terkenal yaitu Docker ya, yang karena dia open source yang dapat digunakan untuk mengelola dan menjalankan teknologi kontainer. Dengan menggunakan Docker, pengguna dapat membangun, menguji, dan mendistribusikan aplikasi dalam environment yang terisolasi. Jadi kesananya ini nanti bisa disebut sebagai multi-service network ya, atau multi-service computing gitu ya. Gitu. Ya, komputer dan sebagainya. Oke. Selanjutnya NFV, masih NFV ya. Ini NFV is a way to virtualize network services such as router, firewall, and load balancer. Nah, kemudian adanya NFV ini memungkinkan bahwa setiap device itu divirtualisasikan, tidak terkecuali device-device di jaringan, yaitu routers, firewalls, load balancer, dan sebagainya. Kalau sebelumnya itu satu device itu satu fungsi, ya ini kan artinya punya device, dia punya fungsi router. Ada device punya fungsi firewall, ada device punya fungsi balancer. Kalau dulu konvensional, fisiknya router, fisiknya firewall, dan fisiknya load balancer itu berbeda. Tapi dengan adanya virtualisasi, kita melihat bahwa router, firewall, dan load balancer itu menjadi sebuah fungsi. Ya, fungsinya untuk merouting, berarti dia router. Fungsinya untuk memblok atau memfilter paket, ya firewall. Fungsi untuk membagi traffic, dia load balancer. Ya, itu fungsinya. Terus fisiknya apa? Fisiknya bisa bebas. Ya, fisiknya adalah akhirnya berupa hardware yang bisa memuat fungsi itu tadi gitu ya. Nanti pada akhirnya device-nya bisa jadi sama, yaitu semua PC base gitu. Semuanya adalah PC. Berarti nanti fisiknya PC tapi fungsinya router. Fisiknya PC tapi fungsinya firewall. Itu yang namanya network function virtualization. Jadi virtualisasi daripada fungsi networking. Nah, fungsi networking itu ya tadi router, firewall, dan sebagainya. Gitu. Nanti ini kan bentuk fisik zaman dulu gitu ya. Firewall seperti ini. Nanti bentuknya sama semua. Ini mini PC, mini PC, mini PC, mini PC semua. Bisa jadi begitu. Atau mungkin satu fungsi, bisa jadi beberapa fungsi itu diimplementasikan dalam satu device. Ya, karena tadi kan kita bisa dalam satu device beberapa fungsi, beberapa aplikasi gitu ya. Oke, jadi pada kesimpulannya, perbandingan antara SDN dan NFV ini bahwa SDN itu berbicara tentang pembagian hardware dan software ya dalam jaringan. Nah, hardware dia sebagai data plan, softwarenya dia control plan, management plan. Decoupling hardware software
kemudian memungkinkan adanya tadi ya control plane dan forwarding plane atau data plane. Network programmability yaitu kemampuan sebuah jaringan untuk bisa diprogram, ya, sebuah diprogram. Jadi punya dan programmability itu juga punya karakteristik fleksibel, gitu ya. Fleksibel artinya kita bisa ubah routing itu kapan pun kita mau, atau juga dia bisa punya ciri scalability, bahwa kita bisa expand jaringan itu dengan mudah dibandingkan dari jaringan konvensional. Kalau konvensional kita mau mengekspand, memperluas jaringan, kita mesti mikir tentang subnetting dulu. Ini subnetnya mentok di berapa gitu ya. Kalau mau nambah device lagi, berarti harus ubah lagi subnetting. Ubah subnetting artinya kita harus merefresh lagi, mereprogram lagi device-device yang ada, begitu kan, mengkonfigur lagi gitu. Nah itu kalau di SDN kita bicara tentang kemudahan ya dalam memprogram jaringan. Tapi kalau bicara tentang NFV itu bagaimana dari yang awalnya fisik di virtualisasikan, gitu ya. Ya kalau bicara tentang SDN dan NFV berarti nanti kita bicara tentang bagaimana memvirtualisasikan fungsi-fungsi jaringan ya dalam ini SDN yang memungkinkan untuk dikerjakan oleh secara terpusat begitu ya. Jadi dan berarti artinya SDN ini punya salah satu ciri sekaligus kelemahan, yaitu dia sifatnya terpusat. Ya, terpusat seperti yang sudah pernah saya bahas sebelumnya juga ya. Jadi SDN itu dia adalah centralized gitu ya. Centralized. Sehingga di situ gabungan antara SDN dan NFV itu bagaimana fungsi-fungsi yang bisa divirtualisasikan itu dilepas dari alatnya, dari hardware-nya, kemudian dipasang secara terpusat. Ya, nanti bisa lewat internet, bisa via internet, bisa internet dan sebagainya. Itu kesimpulannya. Nah, kita lanjut lagi ini selesai slide-nya. Nanti kemudian kita lanjut lagi ke Mininet ya. Kita beresin dulu tadi ini. Reboot VM sudah, lalu sudo ini. Nah, nanti kita coba mulai dari sini, dari awal instalasi ya, instalasi dan yang opsi kedua. Kalau kemarin di slide itu adalah opsi pertama, ya opsi pertama menggunakan VM ya ini. Nah di buku ini tutorialnya menggunakan instalasi opsi kedua dan ketiga, yaitu dari native source dan package. Kita coba yang source dulu nanti di sini. Nah, tadi saya juga udah nanya ke Bu Sofi, apakah buku ini bisa di-share ke teman-teman, dan Bu Sofi bilang boleh. Nanti jadi setelah kuliah ini, mungkin saya bisa share juga materi ini ke teman-teman. Ya, tadi sampai mana? Ini sudo apt open. Kalau ada yang pertanyaan langsung aja ya. Oke. Lama. Ya, nanti ini kemudian ya terus terang ini saya belum coba untuk tutorial yang di buku ini. Nanti kita coba step by step. Kalau ada persoalan kita cari solusinya gitu ya, bareng-bareng. Intinya beres dari materi ini teman-teman bisa install sendiri Mininet, bisa running sendiri dengan pilihan controller yang ada. Ini sudah, lalu di reboot lagi. Sudo reboot.
No. Hilang lagi. Bentar ya, nunggu dulu ya. Sekarang kalau ada pertanyaan. Oke, ini sudah. Oke, kita cek. Kita bisa copy paste. Set, copy paste. Oke, nggak bisa ya. Nah, jadi ini kalau mau habis install Ubuntu, biasanya untuk memudahkan kita kan pengennya cepat ya, instan copy paste copy paste. Nah, kita bisa aktifkan copy paste-nya dulu. Oke, jadi setelah install Ubuntu, jangan lupa sudo apt update, lalu aktifkan copy paste ya. Itu biasanya biar mudah nanti ke depannya. Oke, kita coba untuk instalasi yang ini ya. Kalau dilihat dari tahapannya sih mudah-mudahan cepat. Mudah-mudahan ya. Oke, kita coba. Gitu. Nih, oh gitu loh, belum ada. Jadi memang kalau kita ikut tutorial itu nggak selalu ini ya, nggak selalu, kadang ada aja ya yang ini, ada yang belum ditambahkan gitu ya, kita harus nyari dulu kemana begitu. Oke, sambil nunggu mungkin biar agak menghemat waktu, saya sambil buka Mininet yang kemarin ya, yang sudah kita coba bareng-bareng. Jadi untuk mencoba itu, untuk custom topologi dan mencoba opsi-opsi di Mininet yang ada gitu ya. Ini sudah selesai. Jadi ya bermasalah lagi.
Ya, ini kita oke, ini udah selesai. Kemudian kita coba yang lagi, cloning, beres. Setelah cloning beres, lalu cek apakah sudah ada mininet. Sudah ada, masuk ke mininet. Oke, sudah ada mininet. Lalu kita masuk ke ini, mininet install ya. Mininet util. Salah lagi. Copy, paste. Apa optionnya? Oh, ini terminate switch. Nah, sini. Oke, kita coba A aja ya. Option in A. Ini apakah sudah selesai? Apakah jadi error? Kemarin nggak bermasalah ya. Kenapa sekarang jadi bermasalah? Memori, oh lumayan nih memorinya. CPU-nya lumayan ya, hampir 100% ya. Memorinya juga mau habis nih. Karena Ubuntu-nya ini aja itu 4 GB ya. Kalau udah saya ambil dari VM-nya. Memorinya dia makan 4 GB. Wih, CPU-nya 100%. Jadi emang kerja keras ya. Kerja keras. Oke, ya kok bermasalah sih? Ya, udah ding. Udah ternyata, udah ada mininet ya. Mininet. Oke. Ini harusnya sini ya. Misal A. Oh, ini sudah. Lalu uji fungsi dasar. Oh, habis ini harusnya selesai ya. Oke. Tadi ini sudah, ini activity. Kemudian kita buka terminal ya, terminal. Nah, kemarin itu ada yang kok ini sih? Bukan ini. Kita pakai yang terminal LX. Ada yang kelewat ya. Di saya itu adalah percobaan mininet GUI. Jadi mininet ini tidak hanya dalam bentuk terminal ya konsol terminal, tapi juga bisa dalam bentuk visualisasi GUI. Ini saya skip dulu tutorialnya, masuk ke GUI ini ya. Mininet GUI ini ya dengan mengetikkan perintah ini ya. Jadi kalau itu tapi hanya untuk berlaku hanya untuk mininet yang sudah diinstal GUI. Kalau kemarin kan basicnya mininet itu pakai VM server. Lalu untuk yang ini saya install opsi GUI. Nah ini kalau yang native-nya yang sebelumnya itu yang mininet server ini dia nggak punya GUI, maka kita nggak bisa jalankan mini edit ini.
Nah, kalau ingin dari mininet server ini bisa menjalankan mini edit, maka mininetnya harus kita upgrade ya dengan menambahkan GUI. Nah, dengan script yang sudah saya komennya sudah saya copy kemarin kan. Nah, itu maka di sini kita bisa coba memunculkan mininet GUI dan merintahkan sudo root mininet lalu examples lalu mini edit init.py. Nah, muncul mini edit seperti ini. Nah, di sini kita untuk membuat topologi jaringannya tidak perlu menggunakan script, tapi bisa menggunakan langsung ini aja, drag and drop aja gitu ya, mirip paket tracer. Nah, contoh di sini tambahkan host. Nah, kita coba tambahkan switch di sini. Ini S-nya S2. S2. Nah, ini tinggal kita delete. Delete-nya gimana? Ini ya. Delete. Gimana delete-nya saya? Delete-nya apa ya? Delete. Properties. This option. Bukan. Nggak tahu saya. Nanti saya explore lagi. Nah, switch 2 misalkan, lalu kita tambahkan host 1, 2, 3 gitu ya. Muncul lagi sih. Nah, lalu setelah ada 2, 3 host, 1 switch, tambahkan linknya dengan cara klik lalu drag ya. Sebelum dijalankan, pastikan menjalankan opsi Start CLI pada toolbar edit ya. Ini edit. Lalu Start CLI ya. Set. Oke. Ya sudah, lalu berjalan otomatis. Udah gitu. Nah, udah gitu doang. Nah, kita coba ya, misalkan di sini option agak lemot ya. Agak lemot guys. Ya. Properties, ini API-nya belum ada ya. Ini API-nya harus tangisi diri sendiri nih. Jadi mirip paket tracer jadinya ya. Jadi aneh ini. Properties. Oke. Nggak ada. Oke, ini edit nanti silahkan dieksplor sendiri lah ya. Silahkan dieksplor sendiri. Mirip-mirip paket tracer jatuhnya ya. Kita ngisi IP sendiri, VLAN-nya berapa, external interface-nya apa, itu ya. Nanti silahkan dieksplor sendiri. Ini saya close saja. Oke. Kalau untuk kita sudah selesai. Masih belum. Oke, kita lanjut lagi ke sini ya. Kita balik lagi ke atas berarti. Nah, ini udah kemarin ya. Ini udah. Oh, tuh, udah. Oke. Ini lalu kita coba menjalankan switch sederhana di mininet. Jalankan topologi jaringan. Nah, kita coba. Ini kan kemarin komen ini belum kita coba ya. Sudo mn topo single tree mac switch of ESK. Nah, ini copy, paste. Ya, belum bisa. Nggak bisa ya. Copy. Oh, ini belum diaplikasikan menu ininya. Kita coba yang ini deh. Kita coba yang ini. Ini mininet. Kita mulai dari awal lagi. Udah selesai. Ternyata nggak ribet ya. Mudah-mudahan instalasinya aman. Cek nih. Sudo mn switch OVS
BR testing all. Oh, dash ya. Harusnya dash test. Nah, aman ya, bisa. Berarti minimal kita sudah berjalan. Lalu ini instalasi package, dari package kita skip dulu. Kemudian konfigurasi mininet kemarin sudah juga ya. Ini juga sudah. Ini topo single, linear. Nah, kita coba ini topologi linear, beda di topologinya aja. Nah, cara membedakannya ini. Nah, sudo mn topo, misalnya kita mau bikin linear, atau dari sini dulu deh. Kita mau satu switch, maka perintahnya adalah sudo mn topo single, singlenya switchnya single, artinya single. Tapi device-nya 4. Nah, kalau ini kita jalankan, topo kok nggak masuk. Oh, ini kontrolernya kali ya? Iya, kontrolnya. Kontrolnya tidak lengkap. Berarti perintahnya nggak lengkap nih. Lalu controller. Oh, kan ini ya, belum kita aktifkan ya. Kontrolernya kita aktifkan kontrolernya dengan opsi ini. Sudo box. Nah, ini tinggal copy paste aja. Oke, aktifkan. Oh, nggak mau. Oh, mininet. Sorry. Bukan di box, tapi di mininet. Kan kita, salah ya. Bentar. Kita masuk mininet dulu deh. CD mininet. Ada boxnya nggak? Oh, belum ada. Ternyata di sini belum ada controllernya. Belum ada controllernya, pantesan. Ini nggak mau dia. Sudo mn. Ternyata kalau ini, switch of VSPR. Oh, ada tambahan itu. Switch of VSPR. Switch of VSPR. Nah, switch of VSPR, lalu kita tambahkan topo single. Oh iya, berarti switch-nya dulu harus kita aktifkan ya. Berarti di sini pakainya open phase switch ya, open phase switch untuk karena kita belum ada controller, jadi agak beda. Berarti agak beda dengan yang ini tadi, yang kita install dengan VM ya. Kalau di sini kita bisa langsung sudo mn topo single, 4. Nah, jadi kita ketemu bedanya nih. Kalau di instalasi yang VM, dia langsung otomatis tidak perlu mengaktifkan switch-nya. Nah, dia otomatis aktif nih. Tapi kalau yang instalasi menggunakan native, ini harus kita manual mengaktifkan switch VSPR-nya. Nah, kalau di sini kan nggak perlu. Nah, jadi sebenarnya lebih enak yang VM ya, lebih simple gitu dan nggak perlu install. Dia udah ada box-nya lagi, controller remote-nya. Kalau ini kan harus install lagi, remote-nya belum ada nih, controllernya. Coba di mininet itu ada nggak? Iya, belum ada. Ya, belum ada di sini ininya, kontrolnya. Kita harus install sendiri lagi. Oke. Nah, di sini belum nggak ada kayaknya. Makanya nanti di bawah ada tutorial menginstal controller ya. Kemudian
kita coba untuk linear. Nah, kalau linear ini rumusnya, ini saya exit aja. Rumusnya sudo mn switch of VSBR berarti ya. Nah, single kalau linear berarti kan topologinya tadi linear. Nah, rumusnya K, N. K-nya adalah switch ya 3, N-nya berapa per switch-nya. Kalau satu switch 1 berarti ini 1. Kalau per switch-nya 2 berarti begini. Ya, kita coba jalankan. Nah, ini agak lama karena kita berarti berapa? 3 kali 2 kali 3 kali 2 host, ada 6 host. Ya, ada 6 host, 3 switch gitu ya. Kita cek di sini. Ini hostnya H1, H1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6. Oke. Itu kalau membuat topologi yang default ya. Nah, topologi tree bagaimana? Kita pakai tree. Ya, kita coba lagi. Sudo mn, jangan lupa aktifkan switch-nya. Switch-nya pakai yang default OVSBR. Pakai sama dengan nggak? Nggak pakai. OVSBR. Lalu kita buat topologi default-nya. Tree, depth-nya berapa? Nah, depth itu adalah ini. Kalau di sini switch-nya depth-nya 1, 2. Berarti depth-nya sini 2. Nah, kalau fan out itu apa? Ya, apa yang sini ya? Fan out. Anda akan membuat topologi dengan X house. Oh, X-nya itu adalah X house. Fan out power depth berhubung ke X switch. X switch. Saya nggak paham nih. Bentar. Fan out-nya 3, depth-nya 2. Sebentar. Kita cek aja ya, kita coba jalankan aja lah ya. Yang ini, 2, coba. Depth 2, lalu fan out 2. Maka hasilnya adalah, pakai spasi. Maka hasilnya adalah 4 host, 3 switch. S1, S2, S1, S3. Oke, sama ya. 1, S2, S1, S3. Oh, ini fan out-nya 3. Berarti ada S4. Oh, oke. Jadi kalau ini harus sama semua. Jadi kalau 2, maka depth-nya itu adalah jumlah layernya ini. Berapa? 1, 2, begitu ya. Hostnya ada 4. Oke, lalu hostnya ini setiap switch itu terhubung dengan 2 lagi. Itu adalah fan out-nya. Kalau 2 dan 3, maka switch-nya ini 1, 2, tapi di bawahnya ada 3 switch. Nah, ini. Nah, ini misalkan tadi fan out, kita pakai 3. Maka setiap switch itu punya anak 3. Ya, punya anak 3. Jadi, harusnya switch-nya ada 1 punya anak 3 switch. Karena depth-nya 2 kan. Setiap switch punya anak 3. 3 kali 3, 9. Berarti hostnya 9. Betul ya. Hostnya 9. Kalau depth-nya kita tambah menjadi 3, ya. Nah, depth-nya 3 berarti kan 1 switch-nya 3 terus ketiga lagi. Berarti switch-nya jadi 3 kali 3, 9. Switch-nya 9, hostnya 3 kali 9, 27. Wah, terlalu banyak ya. Ya, terlalu banyak. Atau ya udah gitu aja lah ya. Jadi ini saya coba, ini lama nanti nih. Oke, terus ini udah fan out, nanti bisa pecah sendiri. Berikutnya, oke, 2. Terus topologi torus. Torus itu modelnya matrix begini ya.
Ya, kalau jadi kalau ini berarti 4 kali 4. Nah, kalau ini 3 sebentar. Kalau torus 33 itu hostnya ada 9, switch-nya ada 9. Bentar. A1, X1. Torus, saya coba kita cek lagi ya. Torus topologi. Torus topologi. Bagaimana itu? Gimana ini? Saya terus terang nggak terlalu paham nih ya. Oh, begini. Kok nggak jelas ya? Ini apa? Bentar. Torus topologi switch host. Aduh, apa? Coba kita buat aja ya. Kita coba praktekkan aja. Torus topologi sudo tadi aja lah. Sudo mn, kita pakai toponya torus. Kemudian dua-dua aja dulu biar mudah diceknya, di-trace-nya. Apa katanya? Minimal 3 gitu. Oh, please choose 3 or greater. Oh, nggak boleh 2 kali 2, berarti dia harus 3 kali 3 ya. Dan ini angkanya harus sama gitu. Saya nggak tahu ya. Kita satu ini dan ini. Kemudian H1 X2 dan ini. Ini dan ini. Ini punya koneksi. Oke, terus lalu X3 dan X3 switch. Bentar. Saya agak nggak paham ini. Gimana ya? Ini torus. Ada di sini? Ini full. Ini mah nggak ada. Ini konvensional, topologi konvensional ya. Kalau torus tuh masuk yang baru kayaknya. Dia redundant network ya. Redundant network itu artinya dia oh ini. Oh, jadi 3 berarti 3 switch itu punya 9 host. Jadi 3, kalau lihat dari koneksinya, setiap host itu terhubung ke satu switch ya, satu switch dia punya satu host. Kemudian setiap switch itu dia terhubung S1 X2 gini kayaknya ya. Coba saya coba gambarkan ya. Jadi kalau lihat topologi, lihat koneksinya ini, koneksinya, jadi saya ambil file kosong dulu. Gambar kosongnya di mana? New file. Nah, jadi kalau torus itu kemungkinan begini ya. Ini kurang lebih saya juga menduga-duga aja. Jadi switch-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ini ada di sini ada X11, X12, X13, X21. Nah, berarti ini S ya. Ini S1, X1 gitu ya. Ini katakanlah X2, ini X3. Jadi X1, X3. Di sini S-nya yang berubah, S2, X1 dan seterusnya. Di sini berarti S3, X3. Nah, setiap switch itu satu terhubung dengan hostnya. Ini H1, X1. X1. Ini H1, X2. Sorry. Ini H1, X2.
H1X3. Lalu H2X1, ini H2X1, H2X1, ya, jadi X-nya sama. Ini H3X, dan ini S3X1. Berarti harusnya H3X1, ya. H3X1. Enggak, ada H3X1 dengan X3X1. Nah, lalu S1X1 terhubung dengan A1X2. Ini saya ganti warna. Jadi jalurnya ini yang biru itu koneksi antar switch, ya. Antar switch, lalu ini dengan ini, ya, S1X1, S1, oke. Lalu X1X2 itu dengan S2X3 dan S2X3. Nah, nanti ini ganti ini ke sini, ini ke sini, S2X1 dan S2X2 ada nggak? S2X1 ada kan? Berarti dia begini, set, 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 ya, jaringannya begini. Lalu si switch-nya dia punya host, sorry, bukan ini. Dia punya host sendiri, ya, host sendiri. Ini ya host sendiri, ya. Nah, begini, kurang lebih torus begini, ya. Ini host, host, host gitu. Jadi kalau dihitung linknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ada 21 link. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Oh, ada 27 ya. Berarti ada yang kurang. S3X3 dan X3X1. Oh, ini ada koneksi lagi ke sini. Yang biru. Nah, ini ada ke sini. Set. Ini ke sini. Set. Lalu ke sini. Set. Lalu yang ini juga ke sini. Set. Ini ke sini. Set. Nah, gitu. Ya. Jadi tadi 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Nah, set. Nah, begitu ya. Jadi ada 27 link. Nah, terus begini. Jadi setiap switch itu dia punya koneksi 4 ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oke. Tapi S1, X2 dan ini nggak ada ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini saya hapus. Gimana hapus? Oh, ini hapus dulu. Ini saya hapus ya. Set, set. Oke. Exit. Terus sudah custom topologi. Nah, ini kita custom topologi. Kemarin sudah jelas sudah ya. Topo 2SV2 host juga sudah. Nah, saya lewat aja. Ini kalau kita mau custom sendiri ya. Nah, kita coba tadi cobain yang saya masih ingat routing loop ya, routing loop. Sebentar, saya cek dulu nih. Ini masih ada, masih pada ada ini? Aman, Masih, aman? Pak. Oke, oke. Saya berasa ngomong sendiri soalnya ya. Jadi kalau di pagi ini ruangan lagi kosong, lagi gelap. Oke. Taruh ini dulu ya. Ya. Terus kita coba buat ini custom topologi. Ini kemarin udah kan 2 host dengan 2 switch. Kemudian menambahkan 2 host dan 4 switch. Oke. Nah, kita coba praktekkan ini. Ya. Atau sebelum ke sini tadi kita coba loop dulu, routing loop dulu. Kita mana? ls mininet example ini lagi example. Nah, ada nggak di sini? Topo kok di sini sih?
Topologinya di mana? Kok home? LS, CD, mininet. Oh, ini boxnya di sini ada nih. Boxnya di sini ternyata. CD box. Nah, kita coba jalankan. Saya mumpung ingat nih, kita bisa jalankan nggak? Nah, boxnya di sini nih. Boxnya di sini. Ini bisa kah? Not found the box. Oh, ininya. Satu doang. Nah, bisa ternyata ya. Jadi kita bisa gunakan, ternyata udah ada beberapa malah di sini ada, oh ya box doang ya, box doang, OpenFlow di sini. Bisa ternyata sudah. Jadi sama antara VM, jadi saya ralat tadi ya. Jadi baik di VM maupun yang install melalui native, dia sudah ada controller box-nya. Yang kita bisa, nah ini tadi, Torus 33, kita switch-nya VSBR, lalu tambahkan controllernya via remote. Nah, bisa. Oke, aman. Lama ya? Oke, sip. Terus tadi saya mau nyoba nih, topologi ya, custom topologi. Ini saya exit dulu. Custom topologi. Custom topologi di, saya nggak tahu di mana, mininet. Lalu, example. Bukan. CD mininet lagi. Topo example. Bukan juga. CD, S. Topolip. Di mana sampelnya? Custom. Oh, di custom. Nah, ini ya. Ada di sini. Kita coba copy. CP topo menjadi topo, kita tambahkan loop ya, loop di depan aja, loop topo sw. Jadi kita punya dua topologi ya. Nah, kita tambahkan loopnya tadi, nano loop. Nah, kita edit di sini karena kita coba loopnya dulu ya. Loopnya berarti kita tambah satu switch dan satu host. Ya, di sini kita center switch, C switch itu aja lah, biar nggak panjangnya. C switch, self add switch, kemudian di sini S5, lalu C host, self add switch, H6, terus tambahkan link. Nah, kemarin kan kita nambahin link 1 aman. Nah, kita tambahkan linknya masing-masing 2 nanti. Add link antara, berarti dua-dua kita tambahkan C switch dan host switch, kita bikin C switch ke left switch, C switch ke right switch, dan C switch ke host ya. Tambahkan 3 link berarti C switch ke right switch, copy aja, bisa nggak? Nggak bisa, bisa ya. Oke.
Lalu self add link C switch left switch, kemudian self add link C switch dan C host. Oke, kalau kemarin kan kita sudah coba ini aman, bisa berjalan. Kita coba tambahkan link loop-nya. Self add link, kalau di sini kan nggak perlu nyeting IP-nya. Kalau di konvensional kan di paket tracer kita simulasikan itu IP-nya pasti udah trouble kan ketika kita setting konfigurasi IP-nya. Nah, di sini kita nggak perlu setting IP, kita coba tambahkan satu lagi link antar switch-nya. Left switch ke right switch. Switch. Lalu tambahkan lagi self add link C switch ke right switch. Lalu self add link C switch ke left switch. Nah, kita X. Nah, kita coba run ya. Jalankan itu. Pencet. Oke, kita coba pakai root ini, jalankan kontrolnya ya, pakai box. Kita jalankan caranya tadi manggil custom sudo mn custom namanya loop. Nah, ini loop. Oh, ininya foldernya ya. Jangan lupa mininet slash custom space loop topo 2 sw 2 host dot py. Topo, nama toponya my topo. Oke ya. Kita kasih sini my topo. Kita tambahkan controllernya remote. Apa yang error? My topo right switch. Oh, salah ketik. Nano mininet custom right mana right RIGHT jadi error ini RIGHT right switch ada masalah gitu ya. Kita coba lagi, lupa mana nih, is not defined right switch is not defined right switch add link. Ini aman. Ada yang error kah? Ada yang salah ke typo? Coba kita komen dulu apakah dia bisa.
Right switch. Mana di mana sih right switch? Name right switch is not defined. Right switch. Saya salah ketik di mana? Right switch itu di sini. Right SWITCH. Benar kan? Di sini nggak ada lagi. Right switch itu S4. C host. C switch. C switch. Add switch. Add switch. Kayaknya salah ngetik enggak ya? Benar kan? Switch. Switch. Ada yang tahu ini errornya di mana nih? Saya salah ketik apa? Switch. RIGT benar sih. Oh, HT. HT ini TH. Sorry. Ya. Kita jalankan lagi. Oh, ternyata mau ya. Jadi tetap mau ternyata kita tambahkan switch-nya itu S4, S5, S4, S5, S4 dia mau. S5S. Jadi setiap satu switch setiap dua switch itu punya dua koneksi ya. Dan itu sepertinya ternyata ada masalah. Jalan kok. Nah, ternyata bermasalah ya. Nah, artinya di sini terjadi routing loop tadi kayaknya ya. Jadi routing loop coba H1 ping H3. Nah, nggak bisa dia. Jadi dia ada looping tadi ya. Karena kita kasih tambahan tambahan link tambahan ya. Coba kalau misalkan link additional linknya kita coba hapus ya. Kita coba hapus. Ya, Ctrl X, Y. Lalu jangan lagi. Lalu ping all. Nah, aman ya. H1, H3 kok enggak? H3 kok enggak ada ya? H3 mana H3? Oh, H6. H3 aja harusnya ya. H3. Oh, add switch. Artinya add host. H6 ini add host. Ya Allah. Add host. Ya. Bisa. Ini nggak mau. Oke. Ctrl X. Ya, ini kita. Nah, ini ping all. Nah, bisa ya. Nah, kalau tadi kita tambahkan itu tadi, tambahan switch-nya, dan dia satu switch itu ada dua link bersama, ternyata terjadi loop, gitu ya, sehingga dia tidak berjalan. Nah, betul. Ya. Jadi begitu ya. Kemarin yang nanya siapa sih? Ternyata di SDN belum ada penanganan routing loop-nya itu gitu ya. Kalau kita tambahkan redundant switch, redundant link. Ya, karena dia akan saling muter-muter begitu ya. Jadi ke sana satu ke sana, satu menerima, satu mengirim begitu. Oke, ini saya selanjutnya custom ya. Ini custom. Oke, biar agak ada hiburan sedikit nih. Coba ini kalian perhatikan custom link yang custom network yang di sini, topologi yang di sini. Kira-kira bentuknya kayak apa? Ada yang tahu nggak? Coba dari sini. Gantian ngomong.
Silakan yang tahu silakan raise hand atau komen di chat. Silakan perhatikan ini custom topologi yang ada di sini, di depan ini. Ada 2 host, berarti 4 switch. Topologinya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Atau bisa jelaskan pakai kata-kata atau mau share screen juga boleh. Kalau mau di kertas terus ditunjukkan di kamera gitu juga boleh. Silakan. Digambar. Saya juga belum tahu ini apa ini. S1, S2. Oke. Apa apa jenis atau apa nama topologi ini? Nah, ini apa ya? Kemarin itu saya lupa. Ada yang tahu? Silakan komen. Kok ada yang komen ini? Ayo, ayo. Coba ini tebak nih. Ini bentuk jaringannya kayak apa? Bentuk topologinya. Biasa digunakan di mana? Bolehlah. Topologi itu biasa digunakan untuk implementasi apa? Aplikasi apa? Kayak ini bukan Pak, topologi linear. Jadi kan itu ada 2 sebenarnya, H1 sama H2. Nah, Ya. terus S1 itu connect-nya ke H1, sedangkan S4 dan S3 sama-sama ke S1-nya. Lalu ada Oke. Ya, terus? Lalu H1 itu berkoneksi, berhubungan dengan H2 juga. Oke. Nah, di bawahnya H2 itu ada S2 yang menghubungkan juga antara S3 dan S4. Iya. Tapi nggak tahu Pak itu namanya topologi apa. biasa pernah ketemu yang seperti itu nggak? Atau biasanya lihat untuk aplikasi apa biasanya? Tujuannya kenapa pakai jaringannya seperti itu? Biasanya dipakai untuk apa itu? Nggak tahu. Belum kepikiran Pak ini topologi apa. Ya. Jadi kalau mau disebut apa, mungkin paling deket itu dengan yang tadi ya, yang torus ini sebenarnya. Sorry, yang sebelah kiri ini, bukan torus, tadi sebelah kiri ini. Nah, jadi dia biasa dipakai ini jaringannya untuk load balance, ya, jaringan redundansi. Jadi switch itu ada 2, gitu kan? Ada 4, tapi 2 itu dia hanya untuk pembagi jaringan. Itu bisa ke switch yang 1, bisa ke switch yang 2. Ya, jadi itu ya biasanya dipakai untuk load balancing ini. Bentuknya ya ini bukan ya, bukan. Ini ya, coba saya cek nih. Redundant network atau load balance network topologi. Nah, image. Nah, contohnya. Nah, ini mirip ini. Nah, mirip ini ya, cuman yang dipakai hanya 2. 1, 2, 1, 2 begitu. Jadi 2 ini 2 ke 2.
Antara yang ini berarti kalau ini host, ini kan berarti S1, S2, ini H1, H2, ini S3, S4. S3 dan S4 itu masing-masing terhubung dengan S1 dan S2. Ya kan? Ini ada S1, S1 bisa terhubung dengan S3 dan 4, S2 terhubung dengan S3 dan S4 juga, tapi S3 dan S4 nggak ada koneksi, S1 dan S2 juga nggak ada koneksi. Jadi miripnya seperti ini. Ini disebutnya apa? Spin leaf topologi. Ya, spin leaf topologi. Ingat-ingat itu ya. Spin leaf topologi, ya, dia bisa dipakai untuk load balance network ya. Namanya spin leaf, saya juga baru tahu spin leaf apa ya? Spin leaf itu bahasa Indonesia. Mungkin kalau bahasa Indonesia pernah dengar ya. Belum familiar kayaknya. Spin leaf itu spin leaf atau translate-nya apa? Translate spin leaf Indonesia, daun berputar, nggak ngerti lah itu ya, topologi daun apa ya, saya pernah dengar kayaknya bahasa Indonesia, cuman saya lupa ingat juga. Oke, ini udah berarti bisa lewat ya, bisa di beres. Tadi mininet gue juga udah, lalu jangan switch sederhana di mininet juga udah tadi kan, penggunaan OVS switch. Nah ini apa nih, open face switch OVSK. Jalankan switch sederhana di mininet. Oke, sekarang kita mencoba menjalankan switch sederhana di mininet seperti yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Berikut merupakan contoh bagaimana menjalankan switch sederhana menggunakan OpenFlow controller. Oke, jaringan yang diperlukan untuk mencoba menjalankan switch sederhana di mininet mencakup 3 host dan 1 switch atau OpenFlow controller. Ini kita bahas. Langsung saja jalankan topologinya. Aman? Oke. Kalau tadi kita pakai switch ini ya, kita pakai switch OVS apa tadi? Kok hilang? Oh, ini nggak pakai. Oh, pakainya kontrol di sini oh ya. Ini saya dulu. Oke. Kita coba switch-nya tadi. Nah, kita tadi pakai switch OVSBR. Ini ada OVSK atau apa tadi? Open phase switch ya, open phase switch space. Nah, oke, kita coba aja step by step-nya ya. Step by step-nya. Sudo tanpa ini berarti tanpa controller remote ya. Sudo mn topo single 3 Mac berarti Mac switch OVSK. Oh, pakai kontrol remote juga dia. Jadi nyalakan dulu. Set controller remote. Oke, sudah jalan. 1 switch, 3 host. Oke ya, aman. Kita di atas memulai topologi dengan 1 host. Oke. Lalu single menggunakan open phase switch space. Alamat mengatur MAC setiap host sama dengan IP-nya yang menunjuk ke remote control yang default ke local host. Jadi perintah MAC itu mengatur alamat MAC setiap host sama dengan IP-nya. Oke. Lalu contoh menggunakan OVS OVCTL. Ada utilitas yang dilengkapi dengan open phase switch memungkinkan visibilitas dan kontrol terhadap satu switch flow table. Oh, di sini kita bisa buka flow table-nya.
Caranya buat SSH window kedua dan jalankan ini. Oke, ini jadi udah SSH. Pakai SSH gitu, tab aja, tab. Nah, tab aja. Lalu kita pakai sudo ovs ofctl show di S1. Ini ya, betul ya. Jadi tampilannya seperti ini ya. Kita bisa mendapatkan informasi ini DPID-nya ya. Ada berapa tabel? Ada 254 karena kita pakai berarti dipakai net subnet kelas kelas C ya, kelas C ya berarti ya. Lalu end buffer 0 ya, ini kemudian ya ini pakai subnetnya yang 255.255.255.0 ya, 250. Ini nah, ini konfliknya 0 current ini ya. Nah, speednya ini berapa nih? Berarti 10 giga ya. 10 giga, 10 giga, 10 giga konflik dan sebagainya. Oke. Ini nggak lengkap berarti ya, yang lengkapnya seperti ini. Sampai ke frax normal, miss and name, no, dan sebagainya. Perintah show terhubung ke switch dan dump out status port secara kapabilitas. Terusnya, Anda bisa ambilkan dua SSH Windows seperti di bawah ini. Kenapa ini? Oh, ini lanjutannya. Oh, di sini kalau pakai di sini kita teruskan mininet satu if config. Oh, kita bisa akses config-nya S1 ya, dengan IP-nya 10.0.1. Kemudian apa lagi? Ini sudo ovs ofctl di sini. Sudo ovs ofctl show S1 switch. Nah, ini tadi udah ya. Udah ini mah. Oke, terus langsung mengakses instance OVS remote. Kita ini OVS dump flow harus tahu address portnya. Nah, kita coba ya, kita coba aja. Saya belum pernah juga nyoba nih. Set dump flow TCP IP address port. Ada info mana yang bisa kita ambil? Portnya tadi kan sebentar. Oh, portnya yang ini, port controller ya. Port controller di sini ya. Ini nih, port controller TCP. Coba kita coba aja lah. TCP IP address. Nanti remote IP controllernya itu di ini. Lalu pas kita jalankan ini. Nah, 127.001.665.6633. 127.001 portnya 6633. Apa yang terjadi? Kok nggak kenapa-napa? Ini ya, udah sama persis. Sudonya belum ini. Coba cek lagi, ulang lagi. Sudo ovs ofctl dump flows TCP 127.6633. Lalu karena belum ada ping.
nggak kelihatan ya. Coba pakai ini. Kalau tambah lagi, cek dulu IP-nya berapa. If config. Ya, kemarin kan kita udah nginstal putih, coba kita pakai putih. Nah, ini kita pakai putih. Kita masuk ke Ubuntu di 192, 168, 160, 130. Kita aktifkan X11-nya. Oke. My session open. Accept. Passwordnya Ubuntu. Oke, kita masuk. Kita yang ini di drop dulu aja. Set. Kita sudo di sini OVS, OFCTL, dan flows TCP 127.001 6633. Oke, dia standby. Kita coba di sini ping all. Tapi ping mah bukan TCP ya. Ini tujuannya itu untuk mengcapture traffic TCP. Ya, caranya ini harusnya muncul ya, bisa ini. Tapi ini kok nggak mau. Tes H1 ping C3 H2. Anda balasan atau tidak? Oh, sys flow table masih kosong. Oh, selanjutnya ada kontrol yang terhubung ke switch. Udah ya. Oke. Ada gambaran dalam ping. Anda akan menggunakan versi untuk menginstal flow yang dilakukan secara manual. Jangan perintah tersebut di window kedua. Oke. Sudo kita coba aja ya. Kita install flow. Copy. Udah jam 8 ya? Nggak terasa. Lalu ini kita copy lagi. Saya belum sampai ke install controller. Nanti silakan coba sendiri ya. Oke. Verifikasi dengan memeriksa tabel. Oke. Udah. Lalu ping lagi. Coba ping lagi apakah bisa. Shift. Ping test berhasil. Kok gitu doang? Terus fungsinya buat ini apa? Nah, atau tadi ada yang salah ketika simulasi ya. Ketika simulasi itu coba kalau nggak tanpa ini, tanpa controller, saya matikan controllernya. Ini saya exit dulu. Lalu saya jalankan lagi seperti ini. Nah, ini kan tadi H1 ping itu gagal harusnya. Ya kan? Nah, ini gagal. Lalu ini juga 6653. Nah. Oh, karena kan emang nggak ada controller kan ya? Oke. Karena kan ini mencoba kalau tanpa controller kan, kalau kemarin kita pakai controller remote harus aktifkan controllernya. Ternyata kontrolnya kita tidak aktifkan di sini, tapi dengan dihandle oleh OpenFlow switch tadi gitu. Mungkin begitu ya. Ini saya hanya menduga-duga nih. Nah, kita tadi jalankan ini.
Nah, balik lagi. Copy di sini. Oke. Lalu ini address-nya tadi berapa? 127.001.6653. Reviews ya. Ini setting remote control dari sini ya. Setting remote control to 6653. Oke. Sudo fast flow. Oke. Ini kan nggak bisa. Oke, ini sama nih. Receive-nya 0. Lalu kita tambahkan ini. Add flow. Copy. Kemana nih? Sini ya. Sini deh. Ke sini. Paste. Enter. Lalu ini kita copy. Tambahkan ke sini. Paste. Enter. Setelah itu sudo dump flow. Enter. Oke. Setelah itu ping lagi. Coba ping lagi. Dan berhasil. Oke. Jadi kesimpulannya apa? Saya langsung kesimpulan aja ya. Jadi kesimpulannya apa? Penggunaan OpenFlow ini, ya, di OpenFlow ini dia akan mengembalikan fungsi switch itu tanpa seperti konvensional, tanpa adanya controller kan. Tadi kita tidak aktifkan controller kan. Nah, secara by default itu ketika kita jalankan data plan-nya, si mininet-nya itu dia harus mendapatkan forwarding protokolnya itu dari controller. Tapi controllernya nggak aktif, itu kemudian forwardingnya di handle oleh OpenFlow switch itu dengan menambahkan OpenFlow tabel secara manual seperti ini. Nah, ini di sini kita menambahkan untuk jadi kita panggil OpenFlow switch-nya, kemudian kita tambahkan flow. Jika di switch 1 itu ada masuk dari port 1, maka keluarkan di port 2. Ya. Kalau masuk di port 2, keluarkan di port 1. Nah, gitu. Ya. Lalu oke, nah baru jadi di switch-nya kita sudah berikan berikan tabel routing-nya gitulah istilahnya ya. Baru bisa, walaupun kita tanpa menggunakan controller. Oke, intinya begitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, jadi sayang sekali kita belum bisa nyoba untuk instalasi controller ya. Sebenarnya di buku ini tinggal instalasi ONOS, RIU, dan Open Daylight ya. Teman-teman bisa tambahkan sendiri. Kalau sudah diinstal sebenarnya nanti sama aja. Tinggal contohnya di sini setelah diinstal, beres install, kemudian untuk menjalankannya, nah, jalankan sistem ONOS, cek statusnya, kemudian dia aksesnya lewat GUI, ya, lewat GUI, lalu lewat SS-nya dia dipanggil untuk menghubungkan ke mininetnya. Mana tadi? Nah, mininetnya tinggal panggil start ONOS, kemudian cek status, jadi udah ini. Ini aktifkan OpenFlow Reactive Forwarding. Ya. Nah, nanti settingan OpenFlow-nya nanti di ONOS-nya. Di situ activate ONOS. Kemudian sama di sini remote IP. Nah, bedanya nanti tambahannya di sini protokol ya. Kemudian tambahkan IP-nya ONOS. Karena nanti kita install ONOS itu seperti kontainer lagi gitu ya, seperti kontainer lagi. Dia harus
dikonekkan dengan si mininetnya. Kalau mininetnya ini kan tadi langsung kita jalankan kontrolnya di mininetnya sendiri. Box-nya juga masih satu hypervisor gitu ya. Nah, kalau tadi kita install ONOS, itu ONOS seperti punya kontainer sendiri. Sehingga kita harus ngelingkan dengan mendaftarkan IP-nya si ONOS itu nanti. Jadi bedanya di sini. Tinggal sama bedanya nanti bagaimana cara mengaktifkan ONOS-nya, setting ONOS-nya nanti silakan dipelajari. Ikuti aja step by step-nya di buku ini. Nah, setelah itu tinggal jalankan mininetnya dengan sintaks seperti ini, beres ya. Lalu bisa dicek traffic-nya. Dan bisa di iPerf juga. iPerf itu untuk membanjiri jaringan ya, banjiri jaringan. Oke, itu ONOS. Kurang lebih Rio juga akan sama aja sih. Setelah install Rio, kemudian aktifkan Rio-nya, cek status Rio, kemudian tambahkan IP-nya dan port-nya gitu aja. Jadi bedanya di situ. Kemudian harus lebihnya, nanti teman-teman bisa cek sendiri apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing controller. OpenDaylight sih kurang lebih juga sama ya, tinggal bedanya di menginstalnya bagaimana, kemudian mengaktifkannya bagaimana, terus nanti korelasinya ada di mana? Ini masih mengaktifkan, ini udah ya. Sebentar. Nah ini controller remote, IP, local host controller, port berapa. Nah itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Teman-teman. Belum ada, Pak. Belum, Pak. Kok belum sih, orang udah mau beres nih. Kalau belum berarti ya nggak ada berarti ya. Nggak ada, Pak. Oke. Terus presensi ada masih belum di ini panggil? Ada, Pak. Ada, Pak. Bentar. Siapa? Rizky Dwi Putra, Pak, nomor 8. Rizky Dwi Putra. Oke. Ada lagi? Muhammad Daryl, Pak, nomor 42. Tambah. 8. 42. Muhammad Daryl, Pak. Daryl. Ya, Pak. Ada lagi? Ada lagi? Siapa lagi? Nomor 45, Pak, Billy, Pak. Billy Rizaldi. Oke. Ada lagi? Cukup ya? Nggak ada lagi ya? Christopher Antonov nggak ada ya? Bisa kasih tanda merah. Christopher Antonov nggak ada. Lalu Muhammad Rehan Fitrandi nggak ada. Terus udah. Selebihnya ada. Cuma 2. Keren. Semangat juga kalian ya. Ini kan padahal mata kuliah pilihan ya? Betul ya? Iya, Pak. Iya. Semangat. Iya. Malam-malam padahal ya. Semangat. Oke, berarti selesai percobaan kita ya untuk semester ini, karena saya juga kebagian 3 pertemuan dengan teman-teman. Selebihnya akan dilanjutkan oleh Bu Sofi ya. Oke. Sebelum saya tutup, saya akhiri, ada pertanyaan lagi terakhir atau apa? Di luar mata kuliah juga boleh, tentang PA, mungkin tentang judul riset atau apa? Silakan. 10 menit terakhir. Izin, Pak, kalau boleh. Boleh. Terkait hasil recording yang kemarin sama hari ini, Pak, kalau boleh di-share. Oh iya, udah saya siapkan sih kayak kemarin, tapi kan ini kan nunggu dulu ya, lumayan kemarin juga nunggu setengah jam lebih untuk apa namanya? Apa istilahnya itu? Rendernya ya. Nanti saya kirim aja linknya ya. Kemarin di Iya, mana? Pak. Terima kasih, Pak. Dokumen Zoom. Dokumen Zoom. Nah, ini udah ada nih. SCN1 nih 500 mega ya.
Mars Mega. Ini yang SIM 2 belum beres ya. Oke ya, ada lagi? Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya, kalau cukup berarti saya akhiri. Stop share dulu. Terima kasih. Sebelum saya tutup, boleh deh ini kalau yang bisa open cam biar saya capture nih. Terakhir. Bisa? Yang bisa open, yang bisa aja, yang bisa biar ada kenang-kenangan gitu sayanya. Nah ya. Saya hitung mundur ya 5. Bentar. Di Windows itu capture-nya pakai apa? Sebentar. Pakai print screen bisa, Pak. Hah? Pakai print screen yang keyboard pojok kanan atas. F3. Saya Kanan, Pak. pakai keyboardnya keyboard Apple soalnya. Oh, nggak tahu Pak kalau itu. Iya, adanya ini pakai ini ya, snipping tool ya, snipping tool. Snipping tool, Pak. Nah, ini sip. Oke. Ya. Udah ya, ini saya capture satu. Bentar. Nah. Oke. Bentar. Kok berhenti ya? Ulangi lagi. Ya. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi tadi di sebelah. Satu lagi ya. Kok hilang? Nah, snipping tool-nya mana? Oh, ini. Oh, sebentar. Hilang lagi. Sebentar, ini saya save dulu yang tadi. Ribet juga ya. Saya save dulu. Save. Oke. Save. Oke. Yang halaman kedua belum? Halaman kedua. Maaf, agak ribet nih. Halaman kedua. Oke. Snipping tools. New. Sip. Oke. Terima kasih teman-teman ya. Maaf kalau ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Mudah-mudahan nanti ke depan ada kesempatan lagi untuk diskusi, entah di dalam kelas maupun di luar kelas gitu ya. Dari saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kebersamaannya dalam 3 pertemuan terakhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Yuk.